Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang menantikan jadwal pendaftaran seleksi P3K 2022. Nah, Bapak Ibu, pada seleksi P3K 2022, sedikit ada informasi terbaru tentang mekanisme P3K 2022. Ini berlaku bagi P1, P2, dan P3 serta umum. Ada bedanya dengan P3K 2021 yang lalu. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira bedanya mekanisme P3K 2022 dengan mekanisme P3K 2021? Simak video ini, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Beberapa hal yang perlu calon pelamar P3K 2022 ketahui terkait perbedaan mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada beberapa perbedaan mekanismenya. Berdasarkan mekanisme seleksinya, terdapat 6 perbedaan mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021 yang lalu. 6 perbedaan itu penting diketahui terutama bagi guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2022 ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebelumnya pada seleksi P3K KUR 2021 menggunakan mekanisme seleksi tes. Akan tetapi pada P3K 2022, mekanisme seleksi secara umum yang digunakan yaitu mekanisme seleksi penempatan dan observasi. Nah, kepada siapa berlaku penempatan dan observasi Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Jika dua mekanisme tersebut usai ditempuh bagi pelamar guru honorer kategori P1, P2, dan P3, maka peserta berikutnya dengan kategori pelamar umum baru dapat memasuki mekanisme seleksi tes. Nah, ini jelas Bapak Ibu bahwa untuk P1, P2, dan P3 itu tidak ikut tes, tapi bagi pelamar umum itulah yang diberlakukan untuk seleksi tes. Mekanisme penempatan dan observasi dengan mekanisme seleksi tes, keduanya jelas sangat berbeda. Pada P3K 2021, peserta P3K melewati satu mekanisme saja, yaitu mekanisme seleksi tes. Maka kemudian guru honorer sebagai peserta dibedakan menjadi peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Sedangkan untuk seleksi P3K 2022, karena mekanisme seleksi yang digunakan adalah penempatan dan observasi, maka guru honorer sebagai peserta dibedakan berdasarkan urutan kategori prioritas. Begitupun halnya dalam hal penempatan formasi, barulah kemudian digunakan mekanisme seleksi tes. Bagi guru honorer yang telah lulus passing grade pada seleksi P3K 2021, maka pada seleksi P3K 2022, guru honorer dapat langsung ditempatkan pada sekolah asal atau bahkan pada sekolah dengan domisili terdekat. Jadi cukup menggembirakan Bapak Ibu langsung penempatan di sekolah asal, dan kalau tidak ada kemungkinan di sekolah asal juga bisa ditempatkan di sekolah domisili terdekat. Hal tersebut tergantung pada analisis jabatan yang dibuka pada sekolah tempat lokasi atau wilayah mengajar yang dibuka untuk guru honorer di sana, katanya. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan 6 perbedaan mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021 yang digunakan. Pertama, pada P3K 2022, pemerintah daerah atau Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi baik yang telah lulus passing grade maupun dengan observasi. Namun pada P3K 2022 sebelumnya, Pemda membuka formasi di suatu lokasi berdasarkan kebutuhan. Jadi ini perbedaan pertama Bapak ya. Yang kedua, pada P3K 2022, formasi yang tersedia melekat pada guru yang berada di sekolah tempat bekerjanya.
Namun pada P3K 2021 sebelumnya, guru memperebutkan formasi yang tersedia. Ketiga, pada P3K 2022 dapat diikuti oleh guru yang saat ini aktif pada Dapodik. Namun pada P3K 2021 sebelumnya dapat diikuti oleh seluruh guru yang telah terdaftar di Dapodik. 4. Pada P3K 2022 tidak terjadi mutasi atau rotasi pergeseran. Akan tetapi pada P3K 2021 sebelumnya dapat terjadi mutasi atau rotasi pergeseran dalam skala besar dan serentak. Kelima, pada P3K 2022, kompetensi mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Namun pada P3K 2021 sebelumnya, kompetensi yang diuji merupakan kompetensi teknis profesional dan pedagogik. Keenam, pada P3K 2022 menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Namun pada P3K 2021 sebelumnya menggunakan mekanisme tes kompetensi. Itulah 6 perbedaan terkait mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021 yang penting diketahui oleh guru honorer sebagai calon pelamar. Nah, demikian informasi Bapak Ibu perbedaan mekanisme P3K 2022 dengan mekanisme P3K 2021 yang lalu. Semoga hal ini menjadi informasi penting bagi Bapak Ibu dalam hal mendaftar jadi peserta seleksi P3K 2022 ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.